selaku calon guru penggerak, di mana beliau masuk pada angkatan ke-7 untuk pembelajaran atau penanganan ini, yang pada kesempatan ini akan menyelenggarakan aksi nyata dari kegiatan guru penggeraknya, dan soal ini sebagai bukti aksi nyata terhadap modul 1.4. Hari ini tanggal 3 Februari 2023, aksi nyatanya berjudul Diseminasi Budaya Positif. Bapak Ibu yang hormati, sebagai pengantar terhadap ini, Bapak Ibu ketahui bahwa diseminasi kan suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok dalam ini Bapak Ibu guru, yang targetnya bisa kelompok atau individu agar memperoleh pengetahuan ya, sebagaimana yang diharapkan oleh narasumber dalam ini Ibu Ana Yani SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 ini. Tentu Bapak Ibu ketahui bahwa aktivitas guru penggerak sangat panjang, ada teori, ada praktek, dan selalu dalam bimbingan pengajar praktik. Hari ini akan mengadakan aktivitas ini, aksi nyata. Terima kasih atas kerjasama dengan Bapak Ibu sehingga aksi nyata dari dua hari ini bisa optimal dari awal sampai akhir. Mari kita ikuti rencana atau paparan dari Ibu Ana ini, semoga apa yang diharapkan bisa terwujud bersama. Terima kasih atas perahu dan atensinya. Mungkin diharapkan bisa aktif dalam mengikuti. Apabila ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada beliau. Terima kasih sebentar. Terima kasih waktunya pada Bu Ana ini. Waktu sepertinya silakan untuk mengatakan paparan atau dalam rangka diseminasi budaya positif pada beliau. Terima kasih Bapak Edi Purwanto yang telah memberikan waktunya kepada saya. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SPF SDN Tegalsari 11 Kota Tegal, Bapak Edi Purwanto. Yang terhormat Ibu Kepala Ibu Nur Atika selaku Kepala UPTD SPF SDN Tegalsari 8. Yang kami hormati Bapak dan Ibu beserta staf UPTD SPF SDN Tegalsari 11, dan yang kami hormati pula Bapak dan Ibu dari tamu undangan SDN Tegalsari 8. Terima kasih karena Bapak Ibu telah memenuhi undangan saya untuk menghadiri diseminasi konsep dan implementasi budaya positif. Sebelum saya melakukan diseminasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ana Aryani SPD, CGP Angkatan 7, UPTD SPF SDN Tegalsari 11. Di sini saya akan melakukan diseminasi konsep dan implementasi budaya positif dari modul 1.4 dalam program pendidikan guru penggerak. Dalam pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 ini, saya dibimbing oleh fasilitator yaitu Bapak Ali Imron dan pengajar praktik Bapak Sukarmin. Latar belakang dari aksi nyata modul 1.4 yaitu seringkali kita mendeskripsikan keberhasilan berdasarkan kedisiplinan dan prestasi siswa. Akan tetapi, jika kita kembali merujuk pada tujuan pendidikan di Indonesia, maka akan membuka luas pandangan dan paradigma berpikir kita. Salah satu cara untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia dan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro
yaitu dengan budaya positif di sekolah. Namun, dalam penerapan budaya positif ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu adanya dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah dan semua aspek yang mendukungnya. Tujuan dari kegiatan sosialisasi budaya positif ini adalah mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman dan aman bagi siswa dan seluruh warga sekolah. Yang kedua, menghadirkan perasaan merdeka dalam belajar di lingkungan sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan dan memupuk disiplin positif dari dalam diri siswa. Tolok ukur dari kegiatan aksi nyata ini adalah 1. Siswa merasa nyaman dan menganggap sekolah sebagai rumah kedua mereka. Yang kedua, komunikasi terjalin dengan baik antara siswa, guru, dan seluruh warga sekolah. Yang ketiga, siswa tidak ikut berbuat salah dan siswa tidak takut berbuat salah dan menjadikan kesalahan sebagai bahan refleksi dalam membenahi diri. Yang keempat, siswa meyakini keyakinan sekolah atau kelas dan secara mandiri mengetahui tujuan dan menghargai dirinya sendiri. Yang kelima, mulai terlihatnya karakter mandiri pada diri siswa. Dan yang terakhir adalah terwujudnya budaya sekolah 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya, materi yang dalam budaya positif ini terdiri dari 6 poin, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Yang poin pertama adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Pelajar yang terbangun utuh ke-6 dimensi pembentuknya, yaitu nomor 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Disiplin positif yaitu salah satu cara yang dapat dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif,
Dalam mewujudkan budaya positif itu diperlukan adanya disiplin positif. Nah, konsep disiplin positif dan motivasi. Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Dalam bukunya Restructuring School Discipline oleh Dian Gosen menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasar tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Di sini ada satu pertanyaan. Silakan nanti Bapak Ibu untuk merenungkan kira-kira ini sebagai motivasi yang mana. Tadi ada 3 motivasi, ya. Saya kembalikan. Yang pertama itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Pertanyaannya adalah, sebagai seorang guru, saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Itu adalah motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain adalah motivasi yang kedua. Yang ketiga, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, yaitu menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat yang mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari 2 motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya? Bapak Ibu?
Eh, bagaimana, Bu? Iya. Apa, Pak? Bagaimana, Pak? Jawabannya? Oh iya, Bu Dewi, silakan. Kalau bagi saya sendiri ada tiga motivasi, dan itu memang semuanya sama ya, maksudnya bagi saya itu berarti untuk masalah ini tiga-tiganya terpakai. Tapi yang lebih mendominasi bagi saya itu yang tiga. Ya, jadi saya merasa kalau waktu itu memang penting dan saya harus menjadi perhatian bagi diri saya. Itu yang pertama. Ya. Yang keduanya memang saya juga tidak mau ditegur sama atasan karena saya terlambat. Yang keempatnya, siapa sih yang tidak ingin dipuji? Nah, mungkin itu dari saya. Mungkin ada yang lain? Barangkali ada yang lain? Ya, terima kasih Bu Dewi. Ya, jadi ketiga alasan tersebut atau tiga motivasi tersebut bisa digunakan oleh Bu Dewi tadi ya. Yang pertama, karena kita sebagai guru itu harus digugulan ditiru ya. Jadi kalau guru masuk tepat waktu, otomatis kita bisa memberi contoh siswa. Oh, Bu Guru tepat waktu, masa kamu terlambat terus? Kita bisa mengingatkan siswa, ini loh Bu Guru masuk jam 7, masa kamu datangnya terlambat? Atau lihat temannya bisa datang tepat waktu, kamu harus bisa mengikuti teman-temanmu datang tepat waktu, seperti itu. Itu untuk memberi contoh karena kita sebagai pendidik. Dan yang kedua tadi agar tidak dikenakan sanksi oleh atasan ya, karena kita itu kan pegawai yang mempunyai atasan ya, jadi kita juga harus mengikuti apa aturan yang telah dibuat dari atas. Kita tidak bisa seenaknya sendiri datang bebas, pulang nanti juga bebas, tidak ada waktunya, karena kita juga mengikuti suatu organisasi ya, gampangannya organisasi, jadi kita harus mengikuti aturan yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Dan yang ketiga tadi adalah karena kita selain mendapat pujian karena ingin mendapat pujian ya. Jadi kita itu kan juga yang namanya manusia, kalau dipuji kan ya juga senang. Tapi kalau misalnya mendapat kritikan atau mendapat masukan, kadang juga ya akhirnya kita merefleksi, oh kenapa kok saya mendapatkan kritikan. Jadi sebelum itu terjadi, alangkah baiknya itu kita cegah. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran dari guru yang datang terlambat atau tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ya. Bagaimana Bapak Ibu untuk jawaban pertanyaan yang kedua? Gimana? Apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu kalau tidak ada surat teguran? Tidak usah menunggu. Nah, ya itu lebih bagus ya. Tidak perlu mendapat teguran dulu, kita harus berubah ya. Jadi harus dari diri sendiri ya, untuk memberikan citra yang positif pada diri kita. Oh, itu datang tepat waktu. Jadi penilaian untuk diri kita sendiri juga positif. Nah, itu juga tidak akan merugikan kita. Beda kalau mengharapkan pujian, tidak dipuji terus mutung. Ya. Itu yang tidak baik ya. Integritasnya berkurang ya. Kita sebagai pendidik ya harus memberi citra yang baik juga, karena kita kan bekerja untuk umum juga ya, nanti masyarakat juga melihat kita, oh gurunya itu datang tepat waktu semua. Nah, terus penilaian untuk sekolah, oh baik, berarti sekolah di sini, seperti itu. Tapi kalau gurunya aja datangnya selalu siang, pulangnya duluan, kan akhirnya memberikan nilai yang negatif ya, seperti
hitung-hitung. Nanti akhirnya dibanding-bandingkan. Ya karena tidak enak itu dibanding-bandingkan. Ya. Nah, sekarang untuk murid-murid, menurut Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Bagaimana? Apakah ada yang ingin mengungkapkan dari SD Tegalsari 11 bagaimana, atau dari Tegalsari 8 bagaimana anak-anaknya yang paling mendasari motivasinya untuk berangkat ke sekolah itu yang mana? Bagaimana Bapak Ibu? Jangan hanya tersenyum saja ya Pak Eko, sampaikan pendapatnya. Oh monggo, Ibu mau menyampaikan untuk kebanyakan siswa di Tegalsari 8 itu murid-muridnya perilaku motivasinya yang mana? Ya, yang jelas ya sebagai seorang murid yang berangkatnya Pak. Ulangi pakai mic. Setiap siswa kan punya kewajiban dan haknya, dan kewajibannya itu kan harus berangkat sesuai aturan yang ada. Kalau di Tegalsari 8 disuruh berangkat jam 11, ya jam 11. Kira-kira ya. Iya. Bagaimana untuk yang lain? Barangkali mau menyampaikan? Setuju Pak? Oh, okay. Ya. Jadi yang namanya murid ya alangkah baiknya, alangkah Aturan. iya sudah aturan ya, datang itu tepat waktu ya. Jadi tidak datang seenaknya dan pulang juga tidak seenaknya ya. Karena kita juga ada aturannya seperti itu nggih. Suatu organisasi ada aturan yang harus kita atur. Tata tertib sih Mbak. Iya. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya sendiri yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi tidak mendapat hadiah juga tidak mutung ya. Kan karena motivasinya dari dalam diri, dia tetap berangkat pagi sesuai aturan ya. Karena Saya ini sudah menjadi kebutuhan ya. iya, jadi karena sudah menjadi kebutuhan. Oh iya, saya itu berangkat sekolah biar pinter ya. Tidak hanya berangkat sekolah karena diberi hadiah sama orang tua atau diancam orang tua, sama berangkat mereka kasih uang samu, kalau kamu tidak berangkat tidak dapat uang samu misalnya. Nah itu tidak baik ya, ancaman-ancaman seperti itu. Alangkah baiknya gimana Bu? Iya, HP ya, sekarang anak-anak sekarang itu pengennya punya HP, jadi yang bisa memotivasi mungkin itu karena diberi hadiah. Nah itu biasanya tidak akan bertahan lama Bu ya, karena diberi hadiah ya. Alangkah baiknya kalau muncul dari dalam diri sendiri. Nah ini pertanyaan refleksi, ini terkait tindakan Bapak Guru di sini ceritanya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Nih, matematika ya Pak Eko. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan kepada Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya
karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidung. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Karena kita sebagai pendidik coba ungkapkan, sesama pendidik itu Pak Seno pendidik, ya. Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno dengan membiarkan teman-teman Iva itu menertawakan Iva karena Iva menjatuhkan tas dari kursi, ya. Akhirnya menjadi gagal ya dalam menjawab pertanyaan. Apakah setuju? Kalau setuju mengapa? Kalau tidak mengapa? Apakah ada yang ingin mengungkapkan? Monggo Bapak Ibu. Pak Eko, bagaimana kalau di kelas? Misalnya ada pelajaran matematika, terus misalnya siapa ya di kelas 5 ya? Ada anak yang gagal dalam menjawab. Normal, monggo, bagaimana? Cek. Ditutup pintunya ya Pak? Oh, coba. Ya ditutup pintunya kan ya. Ya kan gede pintunya Mbak. Oh, Ya, kalau saya menambahkan, sebetulnya pada intinya kita masing-masing guru punya karakter masing-masing kan, gitu seperti itu ya. Kita punya karakter masing-masing, walaupun tadi di awal saya jelaskan bahwa guru menurut suara yang disampaikan harus ditiru. Dalam kasus yang terjadi pada Iva, menurut saya bukan prosesnya Iva itu karena menjatuhkan tas kemudian turun, tidak sebetulnya. Kalau menurut saya prosesnya ya, tetapi mungkin karena dari awal melihat bentuk pertanyaannya seperti itu, bentuk ceritanya adalah Iva seakan berarti Iva itu tidak menguasai materi yang disampaikan oleh Pak Seno, ya seperti itu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi Pak Seno menganggap bahwa apa yang dilakukan Iva itu bagi Pak Seno berarti bahwa Iva tidak menguasai materi yang disampaikan oleh Pak Seno. Padahal seperti itu. Yang akhirnya membuat Iva merasa bahwa dia apa yang dia buat sekecil apapun akan membuat dia di situ bersalah seperti itu. Memang kita banyak lihat seperti ini di kasus-kasus kita sehari-hari, anak yang sepele saja lah, misalkan pada saat kita menjelaskan materi pun sama ada yang seperti ini, seperti itu. Adapun dengan tindakan seperti itu bisa kita setuju, bisa juga tidak, kan seperti itu. Kita bisa setuju dalam artian memberikan motivasi sebetulnya kepada Iva, seberapa besar mental dia terhadap apa yang dia perbuat, seperti itu. Misalkan seperti itu. Untuk kalau misalnya tidak setuju, tidak setujunya bagaimana? Tidak setuju, boleh dikatakan Pak Seno terlalu berlebihan dalam memberikan kalau anak bilang gajaran ya, anak gajaran dia lebih terlalu berlebihan. Boleh dibilang harus bisa mengkondisikan kelas. Adapun dalam hal ini kita lebih mengenal ada sekolah ramah anak, ya, sekolah ramah anak bahwa tidak membuli, dalam bahasa seperti ini, tidak membuli anak terlalu berlebihan. Ini seperti itu. Bisa itu aja. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Pak Eko, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Itu betul dijawab ya. Bisa satu sisi bisa sebuah hukuman, di satu sisi bisa sebuah konsekuensi. Tadi seperti itu.
hukuman itu berupa bahwa karena tadi bahwa IFA itu dia dianggap tidak menguasai materi, konsekuensinya terhadap apa yang tidak bisa dilakukan oleh Pak itu seperti itu. Menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Eko. Ya, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu itu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, ini adalah bedanya hukuman dan konsekuensi. Banyak sekali ya. Saya bacakan loh. Iya Bu. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah. Jadi biasanya hukuman itu hanya guru yang memberikan, ya. Dan siswa tidak tahu apa yang akan diberikan. Dari pihak guru yang memberikan dan murid itu hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata yang sekarang trennya kita sebut bullying, ya, dibully. Ya. Untuk konsekuensi sendiri itu artinya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas atau disetujui oleh kedua pihak, ya. Jadi murid dan guru itu sudah membahas. Nanti kalau kamu kalau melakukan ini, nanti kamu konsekuensinya seperti ini. Nah, itu namanya konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu spontan. Kamu datang terlambat, sana berdiri di depan itu yang bendera misalnya seperti itu, kan itu tidak terencana. Atau kalau konsekuensi itu harus dibicarakan dari dua pihak tadi. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan belajar, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid yang mengawasi. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri untuk masalah mereka, ya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, ya. Nah, kalau restitusi ini itu jadi kita sebagai guru itu hanya menuntun anak sampai anak itu menemukan kesalahannya sendiri. Oh iya ya, aku salah ini. Nah, terus dia menyadari sendiri dan dia berubah dengan sendirinya karena dia dengan kesadarannya, bukan karena disuruh orang lain atau disuruh guru, ya. Seperti itu. Ini dari restitusi.
seharusnya kita lakukan, ya. Keyakinan kelas. Jadi sekarang itu kalau aturan itu biasanya kan dibuat oleh guru saja tanpa siswa itu ikut membuat. Nah, kalau keyakinan kelas ini bisa antara peran guru dan siswa, yaitu salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pertanyaan berikut adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan Anda akan menjawab untuk keselamatan. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, keyakinan kelas ini itu memiliki nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi tadi kita memakai masker itu kan untuk kesehatan. Nah, nilai-nilai kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, ya, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Nah, baris kelihatan. Iya. Iya, memang. Untuk penerapan saya di kelas 1 itu memang mengalami kesulitan ya. Iya. Karena anak-anak kelas 1 kan belum bisa untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi untuk di kelas tinggi itu bisa. Berarti sekarang bukan catat tapi kelas 1. Iya. Dan menyayangi teman. 2. Nih, kalau di sini memang saya nulisnya aturan di kelas 1, tapi ini saya buat, misalnya saya mengungkapkan pendapat. Nah, anak-anak bagaimana, setuju atau tidak, seperti itu ya. Dan ini disetujui dengan cap jempol ya, karena kelas 1. Jadi ini kesepakatan yang terjadi antara saya dan anak-anak ya. Di dalamnya ada 5 poin ya. Misalnya harus menghormati guru dan menyayangi teman. Dilarang ngejek teman dan berbicara kotor. Kelihatan. Sudah kelihatan. Dilarang pinjam-meminjam alat tulis sekolah milik teman. Iya, tidak mandiri, tidak menjaga ya, seperti itu. Ya. Dan ini saya bacakan. Nah, ini ada konsekuensi
menyayangi temannya, ya, tidak menyayangi temannya. Contohnya tidak menyayangi teman, tidak dekat. Ya kan menyayangi tidak harus itu. Menyayangi misalnya bermain bersama itu kan menyayangi. Jangan malah bermusuhan atau gelut. Nah, itu nanti konsekuensinya itu adalah mengambil daun 5 daun sampah. Nah, itu jadi bisa membuat lingkungan bersih dan juga melatih anak buang sampah di tempat sampah seperti itu, agar mereka sekolah mengambil sampah sih kotor, akhirnya tidak ingin mengambil sampah, mereka tidak akan melanggar atau menyalahi dari aturan ini seperti itu. Ya, sekarang langsung berikutnya. Ya, nah ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Cara pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Universal itu secara umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah ini ya, jadi yang terakhir ini melewat kegiatan curah pendapat. Jadi ditanyakan ke anak, kamu pengennya seperti apa, kamu pengen apa, nah nanti kira-kira yang bisa makan jadi 1 seperti itu. Kalau anak kelas besar bisa menuliskan sendiri, kalau anak kelas 1 kan harus ditanya 1 persatu. Berarti tahap dari membuat pertama kesepakatan dulu terus keyakinan. Nggih, nanti Jadi jadi sudah menjadi kalimat-kalimat yang sudah. Iya, kalimat yang positif yang disepakati. Deskripsinya harus sudah ini akan dilaksanakan. Iya. Nah, ini yang ketiga, poin yang keempat, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Dalam menciptakan budaya positif berupa disiplin positif itu perlu proses dalam menjalankannya, karena kita pastinya dihadapkan dengan berbagai situasi, karakter siswa yang beraneka ragam. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima. Yang kedua, kebutuhan bertahan hidup. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas tadi, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu itu harus terjadi. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Nah, ini poin yang kelima. 5 posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama itu sebagai penghukum, guru yang suka menghukum. Yang kedua itu membuat rasa bersalah. Jadi dia itu ngomong ke siswa agar siswanya merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum ini contohnya.
Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini yang biasanya kita langsung menyampaikan ke anak, selalu kamu yang buat keributan, selalu kamu yang buat itu nangis. Nah, itu nah itu adalah contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu dapat berhasil, yaitu caranya dia. Hal ini bisa berbahaya karena bisa jadi anak malah akan mendendam atau bersifat lebih agresif. Awas deh, baris gede gurune. Nah, itu akhirnya menimbulkan sakit hati di hati anak tersebut dan akan diingat-ingat, wah suka guru itu kan kalau sudah besar sampai mau jalan. Nah ya, itu akhirnya menjadi dendam sama guru tersebut. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah itu, pembuat rasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Dampak ini lebih berbahaya dibanding membuat murid bertemu dengan posisi penghukum. Karena murid bisa saja memendam emosinya yang sewaktu-waktu dapat meledak tak terkontrol. Ya, posisi kontrol yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Maksudnya Bapak guru. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan karena dan tidak mau lagi berusaha. Di posisi teman, murid mungkin akan bersikap baik pada guru tertentu saja, guru yang dianggap sebagai temannya, tidak pada guru lainnya. Dampak lainnya adalah sifat ketergantungan murid, merasa ia mengandalkan gurunya, tak akan berdaya tanpa guru yang dianggapnya teman. Nah ini ya karena guru tidak tahu batasan antara guru dan siswa. Akhirnya seperti teman ya. Jadi apa-apa, nanti ada Pak Guru itu yang bantu misalnya. Nanti yang ngatur Bapak Guru itu misalnya. Ya seperti itu. Karena saking dekatnya dengan
siswa. Nah, ini yang keempat, pemantau. Pemantau, memonitor atau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang biasanya diajukan sebagai seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu melanggar ini? Di posisi ini guru bisa menggunakan catatan, daftar cek dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku orang yang dipantau olehnya. Jadi dicatati. Iya. Pemantau. Nah, ini yang terakhir, manajer. Di posisi ini seorang guru akan berkolaborasi dengan murid, memberi ruang kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendidik murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas tadi yang telah dibentuk. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ya? Kalau kita melakukan tadi konsekuensinya atau melanggar keyakinan yang telah disepakati dan kamu terus melakukan perbaikan, berarti kamu adalah siswa yang bertanggung jawab. Karena kan itu kesepakatan kelas sudah disepakati antara guru dan murid. Jadi jika kita melanggar, kita menerima konsekuensi. Nah, berarti kan kamu adalah siswa yang bertanggung jawab. Kamu misalnya, aku gak mau melakukan itu. Nah, itu berarti menunjukkan kalau sifatmu itu tidak bertanggung jawab. Kan kita membuat ini kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak hanya guru saja. Seperti itu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi tanya solusinya ke anak. Kalau misalnya kamu merobekkan baju temanmu, nah terus kamu mau melakukan apa? Ditanyakan, Bu, aku mau mengganti. Dia mengungkapkan sendiri, bukan karena gurunya kamu harus ganti. Nah, tapi dia menemukan ide sendiri. Oh iya ya, karena aku menyobekkan, aku harus mengganti. Jadi muncul dari dirinya sendiri, bukan karena disuruh guru. Jadi guru itu tugasnya hanya menuntun sampai siswa itu menemukan solusinya dari permasalahan yang dihadapi. Nah, manajer tadi ya, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer itu bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi nanti kita, dia sudah bertanggung jawab, sudah mengganti baju temannya yang robek, seperti itu. Kan otomatis temannya, oh iya ya, berarti dia bertanggung jawab, tidak malah dibiarkan saja seperti itu. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Ya, ini. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah
murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, aman, dan aman. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Kita sudah belajar tentang apa? Afifah, kenapa datang? Kenapa? Baru datang? Kesiangan, kenapa kesiangan? Ibunya malam, sampai malam sih jam berapa malamnya? Jam 9, ngapain sampai jam 9? Belajar? Oh, main HP, main sampai malam ya? Ya, jam 9 itu harus sudah tidur ya. Jangan main HP terus, ya Pak? Ya, kita duduk. Ya, sambil duduk. Suaranya setelah lewat itu. Ini yang contoh yang kedua. Nah, ini adalah bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Ya, menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Mendapatkan anak-anak akan tersakiti. Tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, hukuman itu. Peraturannya adalah kamu harus seperti itu. Murid atau anak membenci peraturan. Nah, kalau disiplin positif tadi, konsekuensi dan restitusi itu juga ada penjelasannya. Kalau konsekuensi itu sesuatunya harus terjadi, akan ada konsekuensi, ya. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Murid atau anak menghormati peraturan. Nah, kalau restitusi itu apa? Restitusi itu merupakan pilihan, ya tadi ya,
Jadi kalau kamu menyobekkan tadi baju, kamu akan melakukan apa kan? Jadi dia membuat pilihan sendiri loh, bukan guru yang mendikte, ya. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Oh iya, jadi aku mengganti karena aku melakukan kesalahan ini. Jadi aku harus bertanggung jawab. Seperti itu. Merasakan masalah akan terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti itu. Murid atau anak menghormati. Artinya dirinya dan orang lain. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya. Yang paling bagus adalah restitusi, Bu. Ya. Jadi anak menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Tapi sejati semuanya bisa diterapkan. Sebenarnya di Tegal sana nggak bisa. Contohnya anak saya ya. Golongan nilai terpadu. Kalau nilai terpadu itu gini, mau rasa aja kan Bu? Berarti rasa aja su. Punya kontak Bu. Ya, jadi nanti gurunya ngomong ke anak lah, kamu kok pegang-pegang ya, terus akhirnya jadi sobek. Nah terus ini nanti bagaimana kalau nanti orang tuanya kesini ya? Terus otomatis dia akan nanti menyampaikan, silakan sampaikan ke orang tuamu ya. Tadi kamu megang ini, bajunya jadi sobek, nanti orang tuamu bagaimana? Atau dibalik, kalau kamu yang bajunya disobekin sama temen, nah nanti bagaimana orang tuamu? Atau bagaimana kamu menghadapi orang tuamu? Iya, secara konsep bagus. Hukuman itu bersifat tidak terencana. Ini ya, tadi bedanya hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Ya, hukuman itu bersifat tiba-tiba, tidak terencana. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Nah, hukuman yang diberikan tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Hukuman diberikan bisa berupa fisik, psikis, ya. Murid atau anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Nah, yang kedua, disiplin dalam bentuk konsekuensi. Itu sudah terencana dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu murid dan guru, dan sudah disetujui. Konsekuensi ini biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya 3 kali tugasnya tidak terselesaikan, seperti itu. Akhirnya dia mendapat konsekuensi. Nah, kalau restitusi itu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, ya. Jadi mereka itu ingin diperlakukan seperti apa, lah kamu harus berbuat seperti itu juga ke orang lain. Nah, sekarang kalau bajumu tadi disobek, kamu nggak ganti misalnya, lah kamu nanti kalau bajumu disobek mau seperti itu tidak diganti sama temanmu. Jadi kamu pengennya apa? Pengennya diganti, ya nanti kalau kamu kan nyobek, misalnya nyobek baju temanmu ya, kamu mengganti. Jadi seperti itu loh. Timbal balik apa yang kamu lakukan, nah itu yang akan kamu terima, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri restitusi itu untuk menebus, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan, ya. Jadi tidak perlu tengkar, marah,
sampai ke orang tua nengan kan, tapi memperbaiki hubungan karena anak sudah menyadari kesalahannya. Oh ya, aku salah, aku yang bertanggung jawab. Nah, jadi itu memperbaiki hubungan antara kamu dan temanmu. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan, ya. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi, ya. Jadi kalau anak itu merasa terpaksa, berarti bukan restitusi, tapi konsekuensi. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Yang berikutnya adalah restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, tadi karakter bertanggung jawab yang diinginkan, bukan tindakan penggantinya. Ya. Restitusi itu menguatkan. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah. Murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri? Bagaimana kamu akan berubah? Berikutnya, restitusi itu fokus pada solusinya, solusi dari masalah tadi. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, ya. Jadi agar dia tidak dimusuhi oleh teman-teman yang lain, dibersihkanlah namanya dengan cara tadi restitusi. Dr. William Glasser menyatakan bahwa orang yang bahagia itu akan mengevaluasi diri sendiri. Namun orang yang tidak bahagia itu akan mengevaluasi orang lain, ya, seperti itu. Ya. Nah, ini segitiga restitusi seperti ini. Tujuan dari dasar segitiga restitusi di sisi satu menurut Diana Gosen mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang yang sukses, ya. Yang pertama dari segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini penjelasannya. Dari menstabilkan identitas atau stabilis the identity. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan akan sedang mencari perhatian, adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Apa kamu berhak merasa begitu? Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu? Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak-anak untuk tetap membangkang. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif, ya. Jadi kita misalnya ada anak-anak melakukan kesalahan, itu jangan langsung emosi misalnya, tapi harus menstabilkan identitasnya si anak. Jadi tidak dibuat anak itu seolah-olah bersalah, ya. Jadi kita dengan kata-kata ini, ya,
berbuat salah tidak apa-apa ya, karena manusia itu tidak sempurna, dijelaskan banyak. Nah, ini ya, nanti yang kedua adalah validasi tindakan yang salah ya. Validate the misbehavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalimat di bawah ini bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu itu, maka dia akan merasa dipahami. Jadi dia gurunya menjadi perhatian. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah 1 tadi dan langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. 1. Apa yang kita percaya sebagai kelas? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan terakhir, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Ya. Terima kasih Bapak Ibu, demikian paparan dan sosialisasi konsep dan implementasi budaya positif dari modul 1.4. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya yang telah memenuhi undangan saya untuk berada di tempat ini.